Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita review dari kemarin yaitu identifikasi entitas dan atribut. Sudah dijelaskan kemarin entitas itu apa, atribut itu apa. Entitas itu ada tiga konsep, yaitu kita sebut sebagai benda ya kemarin, yang memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu adalah atribut. Oke, kita lanjutkan. Entitas kalau digandengkan dengan berhubungan dengan entitas yang lain menjadi entity relationship diagram. Jadi ada hubungan antar entitas, baik entitas satu dengan entitas yang lain. Kalau digambarkan menjadi entity relationship diagram atau diagram hubungan entitas. Nah, kita lanjutkan. ERD digunakan oleh profesional. ERD digunakan oleh profesional sistem. Nah, ada beberapa hal yang harus ditekankan dalam pelaksanaannya ya. Yang pertama, data apa saja yang diperlukan untuk bisnis, bagaimana data tersebut berelasi dengan data lain, siapa saja yang boleh mengakses. Nah, ini akan menjadi kunci penting di dalam pekerjaan membuat ERD. Kemudian menggambarkan ERD setidaknya langkahnya ada 3, tapi di sini digambarkan ada 4 ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu entitasnya itu apa. Yang kedua, atribut dari entitas itu bagaimana. Yang ketiga, relasinya apa. Nah, ini yang harus kita hubungkan di dalam pelajaran itu. Dan barulah kalau 3 ini sudah ketemu, baru kita gambarkan dengan notasi-notasi ERD. Untuk notasi ERD nanti kita lanjutkan di bab berikutnya. Nah, kita coba yang pertama, menemukan entitas dulu. Nah, untuk kita dapat menemukan entitas, kita harus memahami secara kompleks yang ada di dalam permasalahan yang harus kita hadapi. Loh Pak, saya tidak ikut membuat perusahaan Pak. Nah, bagaimana caranya? Kita semua kalau kita mau ingin membuat ERD, maka kita harus menyelami atau memahami sistem bisnis yang dipakai, atau istilahnya aplikasi yang mau kita buat itu seperti apa. Itu harus jelas. Nah, ada trik-triknya di dalam mengerjakan itu. Ini ya, sebagai telah disebutkan, kegiatan 2, entitas adalah objek yang memiliki sesuatu yang ada di dunia nyata atau real world dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lain, atau istilahnya objeknya adalah unik. Nah, setiap entitas memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik objek. Nah, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menemukan atau mendefinisikan entitas dari suatu sistem yaitu sebagai berikut. Ada 5 langkah ya, diingat-ingat. Buat ilustrasi atau gambaran cerita, atau dalam bahasa Inggrisnya rule of business, dari sistem yang akan dicari entitasnya. Tandai setiap objek yang diwakili oleh kata benda yang ada di dalam ilustrasi. Jadi kalau ada kata benda, berarti sudah kita ambil dulu sebagai entitas, baru nanti kita pilih dia layak apa enggak. Untuk setiap objek tersebut, yakinkan bahwa ia memiliki karakteristik yang nanti disebut sebagai atribut. Nah, baru nanti setelah objek kita ketemukan, maka kita harus tentukan karakteristiknya apa saja. Kemudian yang keempat, tentukan objek yang merupakan entitas. Jika memang ia memiliki karakteristik, jadikan dia sebagai entitas. Ya, jadi dipilih tadi objeknya cocok, jadi entitas. Baru kalau sudah selesai, gambarkan entitas dengan temannya yaitu atribut, dengan notasi simbol yang telah ditentukan. Entitas kita buat gambar kotak dan diberi nama, sedangkan atribut kita buat dengan simbol oval. Dan kotak dengan entitas dan atribut kita kaitkan dengan garis. Membuat gambaran cerita dari sistem kepegawaian di suatu perusahaan. Ini contoh ya, bisa dibaca ya contohnya. Bagaimana cara kita membuat ceritanya.
Oke, di sini di ilustrasi cerita ini kita akan mencari objek yang muncul di dalam cerita. Coba ini kita lihat. Perusahaan A memiliki 100 pegawai. Perusahaan A ini kan objek. Oke, kemudian 100 pegawai juga objek. Kemudian kalimat berikutnya, setiap pegawai dipimpin pengawas atau mandor. Pengawas juga objek manusia. Dan dari pegawai, sudah ya pegawai perusahaan itu sendiri. Dan tidak semua pegawai memimpin pegawai yang lain. Sudah, ini kalimatnya berulang ya. Sehingga satu pengawas dapat memimpin beberapa pegawai. Kalimat masih berulang. Setiap pegawai bekerja untuk suatu departemen. Baru ini muncul ada objek baru. Dan dalam suatu departemen dapat terdiri beberapa pegawai. Objeknya berulang lagi. Setiap departemen dikepalai oleh seorang pegawai yang bekerja mulai tanggal tertentu. Sebuah departemen dapat berada di beberapa lokasi. Sebuah departemen dapat berada di beberapa lokasi. Ini objek lokasi. Selain bekerja di suatu departemen, pegawai dapat bekerja pada beberapa proyek. Muncul lagi, ini ada proyek. Setiap proyek dikendalikan atau diatur oleh suatu departemen. Namun, suatu departemen tidak harus mengendalikan atau mengatur proyek. Satu departemen dapat mengendalikan beberapa proyek, dan satu proyek hanya dikendalikan oleh satu departemen. Satu proyek dapat terdiri dari beberapa pegawai. Untuk keperluan penggajian, perusahaan memerlukan data tanggungan pegawai. Muncul ada tanggungan. Seorang pegawai dapat menanggung beberapa tanggungan. Jika seorang pegawai pindah, maka datanya akan dipindahkan atau dihapus. Berikut data tanggungan keluarganya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan ada 7 objek ya. Coba kita cek. Nah, ini objek yang bisa kita dapatkan di langkah ketiga. Ada perusahaan, ada pegawai, pengawas, departemen, lokasi, proyek, dan tanggungan. Untuk karakteristiknya atau atributnya, perusahaan biasanya ada nomor perusahaan, ada nama, alamat, dan seterusnya. Pegawai manusia berarti punya nomor KTP atau NIK, nama, alamat, jenis kelamin, gaji. Pengawas juga manusia juga, nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, gaji. Departemen, nomor departemen karena untuk mengkode beberapa departemen. Nama, lokasi, jumlah pegawai. Lokasi, ya punya identitas lokasi. Mungkin alamat kota. Proyek ada nomor proyek, nama, dan lokasi. Kemudian tanggungan ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan dengan pegawai. Nah, kemudian langkah berikutnya, objek itu kita tentukan sebagai entitas atau bukan. Nah, entitas atau bukan itu tergantung pada karakteristiknya. Contoh, perusahaan di sini. Bukan contoh ya, kita tentukan sekarang. Perusahaan A tadi, karakteristiknya kan nomor perusahaan, nama, alamat. Nah, pertanyaannya kan hanya ada berapa jumlah perusahaan di situ? Ya hanya satu, perusahaan A saja. Berarti kalau ada satu, kita anggap bukan entitas. Loh Pak, perusahaan kan ada ciri-cirinya. Iya, kita kan ngomongnya di sini adalah perusahaan A saja, bukan banyak perusahaan. Makanya hanya berisi satu baris data. Kalau berisi hanya satu baris, ya tidak usah diperdulikan. Kemudian ada pegawai. Pegawai ada banyak, tadi ada 100 pegawai. Ciri-cirinya ya nomor KTP atau NIK, nama, alamat, jenis kelamin, gaji. Berarti di sini kuat sebagai entitas kuat. Kemudian pengawas, ternyata pengawas kan juga pegawai juga kan. Nah, maka sama seperti pegawai, maka ini bukan entitas, yaitu entitas pegawai sebenarnya. Kemudian departemen. Departemen ada nomor, nama, lokasi, jumlah pegawai. Berarti kuat dia. Lokasi. Karakteristik departemen tidak memiliki karakteristik lain. Nah, lokasi sebenarnya unik kalau kita ngomong negara. Misalkan lokasi Surabaya, lokasi ini unik. Tetapi karena kita ngomongnya adalah perusahaan yang
perusahaan itu tidak peduli sebenarnya lokasinya seperti apa gitu kan. Yang jelas saya butuh nama lokasinya. Oh, lokasi proyek saya ada di Surabaya, lokasi proyek saya ada di Lumajang dan lain sebagainya. Itu tidak khusus di sini, tidak menjadi ciri khusus di dalam perusahaan A. Maka ini menjadi bukan entitas. Proyek khusus, yaitu proyek A, B, C dan seterusnya. Makanya diberi nomor di sana, nomor, nama dan lokasi. Ini berarti entitas kuat. Tanggungan pegawai, wah jangan sampai ini dihilangkan. Pegawainya nanti yang akan marah-marah. Sesuai dengan aturan, anak dapat tunjangan, misalkan seperti itu, istri dapat tunjangan. Ya, makanya harus jelas seperti ini. Dipakai sebagai entitas, tetapi entitasnya adalah entitas lemah. Tetapi entitasnya adalah entitas lemah. Kenapa kok lemah? Ya karena keberadaannya tergantung pada pegawai. Kalau pegawainya sudah keluar, ya ini harus kita hapus atau kita pindah datanya. Nah, maka ini menjadi entitas lemah. Tetap di sini adalah entitas. Maka dari sini kita dapatkan ada 4 entitas. Yang pertama adalah pegawai, yang kedua adalah departemen, yang ketiga adalah proyek, dan yang keempat adalah tanggungan. Nah, untuk atribut nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi ya. Tetapi perlu kita ketahui, atribut ada 5 macam ya. Di sini ada simple atribut, composite atribut, single value atribut, multi value atribut, mandatory atribut, derive atribut, dan key atribut. Nah, ini macam-macamnya. Nah, kemudian langkah berikutnya kalau kita mau ke ERD gimana? Nah, sebelum ke ERD relasinya belum, ya kita diagram entitas dulu, entitas dan atribut, maka kita gambarkan kayak gini. Tadi kan ada 4, ada pegawai dulu ya, harusnya ini dulu. Kemudian ada departemen, ada proyek dan tanggungan. Pegawai ada nomor KTP atau NIK, jenis kelamin, alamat, gaji, nama pun kita bisa pecah jadi nama depan, inisial, nama belakang, dan seterusnya. Departemen ada nama, nomor, lokasi, jumlah pegawai tadi. Proyek ada nomor, nama, lokasi. Tanggungan ada ini ya. Nah, seperti inilah sebelum kita ke ERD, tapi kita buat diagram entitas dan atribut dulu. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Ini seharusnya kalian sudah paham dari mempelajari kemarin, membaca kemarin. Ya, moga-moga kemarin paham. Dengan penjelasan saya tambah paham lagi. Untuk tugas Anda hari ini adalah silakan membuat cerita ya bisnis lah. Ada toko, bisa kios, bisa macam-macam tempat usaha yang di sekitar kalian saja, yang mudah kalian kunjungi. Jangan sampai yang susah-susah ya. Cari yang mudah dikunjungi saja. Kemudian yang berikutnya, silahkan Anda untuk membuat ceritanya seperti ini. Seperti ini tadi ya ceritanya, seperti ini. Nah, ini ceritanya. Kemudian langkah berikutnya, tentukan objek-objeknya dan atributnya. Langkah-langkahnya tadi, jadi objek punya atribut, silahkan tentukan. Kemudian tentukan entitas, jadi dari atribut jadi entitas apa tidak, seperti ini tadi ya. Jadi langkah keempat. Dan langkah yang terakhir adalah gambarkan hubungan entitas dan atribut. Hubungan entitas dan atribut ya. Jadi gambarkan seperti ini. Bisa dipahami tugasnya? Oke, kalau ada pertanyaan, silakan beri komen, tambahkan komentar kelas di bawah ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.